Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua MGMP SMK beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu pengawas, yang kami hormati para GPAI SMA SMK Kota Bandung yang kami hormati. Terlebih dahulu kami ucapkan banyak terima kasih kepada semuanya yang telah ikut bergabung dalam Zoom meeting silaturahmi ini. Mudah-mudahan pertemuan ini nanti mendapatkan hasil apa yang kita inginkan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kita buka dengan baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Ala hadzini wa amalis sholihah. Al-Fatihah. Siratal ladzina. Amin. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebagai pembuka, kami persilakan kepada Bapak Ketua MGMP SMK untuk memberikan sambutannya sepatah dua patah kata. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang istimewa di pembukaan tahun 1445 Hijriah sekaligus pembukaan tahun ajaran baru tahun 2023-2024. Atas nama MGMP PAI SMK Kota Bandung mengucapkan selamat berbahagia, sukses kepada seluruh sahabat GPAI SMK SMA di Kota Bandung. Izinkan pada malam hari ini menyampaikan beberapa hal. Pertama, terima kasih atas kehadiran seluruh sahabat di kegiatan malam hari ini. Tidak ada hal yang istimewa kecuali kegiatan ini semoga menjadi perekat ukhuwah di antara kita sebagai bagian dari keluarga besar GPAI SMK SMA di Kota Bandung. Kedua, dalam kesempatan yang istimewa ini juga secara pribadi maupun MGMP mengucapkan terima kasih kepada seluruhnya, khusus kepada para pengawas yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga pentas PAI SMK Kota Bandung berjalan dengan lancar. Dan mohon doanya, insya Allah di awal September, 6 mata lomba yang ada di Kota Bandung, insya Allah nanti akan didiskusikan dengan sahabat kita di SMA, mata lomba apa saja yang akan menjadi perwakilan Kota Bandung untuk mengikuti kegiatan pentas PAI di tingkat Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, semoga silaturahim malam ini ada tindak lanjut berupa pertemuan secara langsung. Silakan nanti kita diskusi mau apa momennya, yang jelas harus ada. Harus ada, karena ada hal-hal yang tidak mungkin bisa dibicarakan langsung ketika kita jimet seperti malam hari ini. Mungkin itu Pak Dayef dari saya. Sekali lagi selamat tahun baru Islam dan selamat tahun ajaran baru sesuai dengan hashtag kita, tidak rumit, ya, tidak pabelit, sehingga enjoy kita menikmati tahun pelajaran yang ada di depan mata ini. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua MGMP SMK yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata sambutannya. Baik, kita awali dengan pepatah bijak mengatakan, silaturahmi akan melahirkan persatuan. Persatuan akan melahirkan kekuatan. Kekuatan akan melahirkan kemenangan. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, dan persatuan itu dimulai dengan silaturahmi. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita menjadi kekuatan khususnya untuk semua GPAI yang ada di Kota Bandung.
Persaudaraan itu bukan hanya berkumpulnya orang-orang yang sama, tapi lebih daripada itu, persaudaraan itu adalah berkumpulnya orang-orang yang memahami akan ketidaksamaan. Kita semua sepakat bahwa kita berbeda, tapi kita tidak sarwana pada mereka yang tidak ikut sama-sama. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi berkah untuk kita semua. Baik, perlu saya sampaikan bahwa pembicara dari para pengawas, yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Rifki. Yang kedua nanti kalau Bu Sri sudah masuk, Bu Sri. Yang ketiga Bapak Dadan, yang keempat Bapak Daruri. Mohon dengan sangat kami batasi karena keterbatasan waktu, para pengawas menyampaikan materinya atau tahun ajaran baru ini kami silakan 15 menit. Jadi kalau 4 orang itu insya Allah 1 jam, nah setengah jam kita diskusi tentang tahun ajaran baru. Silahkan pertanyaan atau tambahan dan lain sebagainya. Dan setengah jam lagi saya berharap ini semua GPAI yang sertifikasi, saya berharap hadir. Kenapa? Karena ini untuk mensinkronkan kita, mensatu-katakan kita, bahwa Pak Is sudah mengeluarkan kebijakan, katanya insya Allah pencairan sertifikat itu per bulan. Nah, apakah pemberkasan juga setiap bulan atau triwulan, bagaimana? Nanti kita diskusi apakah setiap bulan keberatan atau tidak pemberkasan, atau pemberkasan setiap triwulan seperti itu. Kalau kita sudah sepakat triwulan, nanti kita buat berita acara dan disampaikan kepada Pak Is. Itu mungkin acara agenda kita hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Rifki, dipersilahkan. Pak Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Kiai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang telah kita rasakan, utamanya iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat rekan sejawat pengawas PAI, Bapak Dr. Andes Dadan Rosadi, MPDI, Bapak Dr. CH Daruri SAG MPDI, Ibu Daerah Hajah Sri Sari Haladi MPD, khusus pada Daruri saya beri gelar CH, dan pada Dan pun CH sama. Terang CH calon haji duka tahun sabaran. Amin. Kemudian yang terhormat Ibu Bapak Ketua MGMP SMK Kota Bandung, kalau ada Ketua MGMP SMA Kota Bandung, Koordinator kegiatan Bapak Dayap Ilman beserta rekan, dan semua Bapak Ibu guru yang saya banggakan. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dayap, kita bersilaturahmi, karena bersilaturahmi memanjangkan umur, seperti halnya Nabi Daud panjang
mau dicabut nyawa tapi tidak jadi karena terus bersilaturahmi. Silaturahmi memanjakan rezeki karena Nabi Ibrahim selalu menyebarkan rezeki dan mengucapkan takbir Allahu Akbar. Dan begitu pula Nabi Muhammad sering berkunjung ke para sahabat dan mendoakan. Ini menjadi patokan kita dalam media seperti ini adalah juga bersilaturahmi, bertatap wajah, meskipun dalam kondisi yang berjauhan, tapi karena ada teknologi kita manfaatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diberi amanah oleh penyelenggara untuk memberikan materi dalam kegiatan silaturahmi di awal bulan Muharram ini. Dan ditakdirkan Allah awal bulan Muharram juga awal tahun ajaran baru 2023-2024 ya, yang umum sudah masuk ke era kurikulum merdeka ya, untuk kelas 10 dan 11 ya. Nah, ini pun merupakan perubahan yang nanti saya, kalau tidak salah Pak Dadan akan menyampaikan perubahan secara luas ya. Tapi saya sedikit izinkan untuk mengupasnya. Di mana saya memiliki ide materi ini saya beri topik yaitu guru dan Muharram. Ya, terlihat itu sharing saya? Ya, ya. Ya. Guru dan di sini adalah bukan Pak Dadan ya. Guru dan Muharram. Siapa guru? Langsung aja ya, karena kita menghemat waktu, seperempat jam kita diberi waktu. Siapa itu guru? Sering diistilahkan digugu dan ditiru. Guru adalah wong atua karo ya, dan lain sebagainya. Tapi saya akan menyampaikan dari beberapa sumber siapa itu guru. Saya akan mengupas dari karakter ya. Ada karakter guru yang disukai. Saya melihat dari testimoni siswa-siswa sealam dunia ya. Siapa guru yang disukai? Yang pertama ada 5 sari dari guru yang disukai itu adalah guru yang sabar. Ya, guru sabar. Sabar bukan berarti cicingun. Konon Pak lebet ke kelas. Sabar. Sabar. Konon Pak di kelasnya cicing wae sabar. Pak itu barudak ganeng wae teu dicarek sabar. Nah, itu bukan itu. Sabar adalah kita tahu bersama ya. Saya yakin ini guru PAI semua tahu tentang sabar. Intinya adalah menghadapi karakter siswa yang bermacam-macam ya. Ada yang emosional, ada yang lemah lembut, ada yang cicingun, ada yang harus ditoel, ada yang iji gimrang wae gitu ya. Nah, kita harus menghadapi dengan sabar siswa yang seperti itu karena untuk berkelangsungan dari pengajaran tersebut. Karakter kedua dari kesimpulan testimoni siswa sealam dunia, guru itu harus humoris ternyata. Ya, humoris bukan pelawak ya. Humoris bukan apa yang sekarang itu stand up comedy ya, bukan komika. Humoris di sini adalah ada jok-jok kecil sehingga suasana segar, suasana cair ketika di kelas. Mungkin ada materi yang agak rumit, agak sulit diterima, agak sulit dibahas, disampaikan dengan canda-canda kecil sehingga siswa tidak tegang. Ya, itu ternyata karakter guru yang disukai. Kreatif ya, kreatif. Guru itu banyak akal, banyak cara, terutama untuk dalam bersabar dan humoris ini, kreatif ya. Menggunakan media-media, apalagi media
online sekarang ya. Sarana-sarana atau media-media online untuk pembelajaran sangat banyak sekarang dan berkembang ketika kemarin musim COVID ya, sehingga berbagai media itu ada media pembelajaran terutama di penyedia online ya. Terakhir itu ada Google Online Education ya, Google Workspace ya, Google Education. Di dalamnya ada berbagai fitur dijadikan untuk media pembelajaran jarak jauh. Nah, meski ada aplikasi-aplikasi lain ya, sehingga insya Allah Bapak Ibu semua tahu tentang pembelajaran penilaian yang berbasis yang beraplikasi online, internet, ya. Informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi yang dihadapi kita sehari-hari. Kemudian dekat ya, guru menurut testimoni siswa di dalam ini, karakter guru yang disukai adalah dekat sekali dengan siswa. Dekat tapi bukan sedekat-dekatnya ya. Guru sudah aki-aki dari siswa aranom kene si bapak dicakat geget ke guru, bukan itu. Dekat dalam artian mau sharing ya, mau berbagi, mau bercerita, bahkan menyelesaikan masalah belajar, masalah pribadi. Mungkin ada kedekatan antara guru dengan siswa sehingga siswa bisa mengeluarkan masalahnya dan bisa diatasi. Kemudian guru yang disukai itu memuji. Ya, guru bukan menghakimi, tapi memuji. Meskipun mendapatkan ketika asesmen formatif ya atau ulangan harian dulu nilainya kecil, tetapnya dipuji. Aduh, nilai Anda itu bagus, ya bagus. Nilainya 9, ya. Sedangkan yang lain 90 misalkan. Nah, ya pokoknya tidak menjatuhkan, bahkan tidak menghakimi, ya, tidak memarahi. Ya, kamu menilai butut, nilai kamu apalagi menghina, maka itu bukan guru yang disukai. Nah, ini sehari dari testimoni siswa se-alam dunia, 5 karakter guru yang disukai: sabar, humoris, kreatif, dekat, dan suka memuji. Ada lagi tips guru dambaan, ya, didambakan oleh siswa, mungkin orang tua juga, ya. Guru yang seperti apa? Serius, tapi santai. Sebentar. Mohon tungguan dikit. Ya, maaf. Ya, serius tapi tidak tegang. Ya, Bapak Ibu sudah tahulah seperti apa serius tapi santai. Santai bukan berarti nyantai gitu ya, tidak. Tapi dikemas, dikelola serius tapi santai. Santai tapi serius. Mengontrol emosi. Ya, ketika ayah siswa anu rada ngaledek gitu kan, kalem Jadi tidak langsung mengemukakan emosi, apalagi amuk-amukan maneh ngahina gitu. Bapak teh keur lalieur di imah masalah jeung pemajikan jeung anak, ditambah di sakola pan ari anak siswa tidak tahu masalah guru. Emosional terkontrol. Meningkatkan kompetensi, ya. Saya lihat di SMA, ya, itu biasa Pak Ketua MGMP SMA Pak Dr. Edi Prihadi selalu mengadakan workshop, ya, meskipun berbayar. Ada workshop tentang pembelajaran. Bahkan terakhir workshop modul ajar, ya. Nah, itu inisiatif dari MGMP SMA. Mungkin dari SMK juga
mau mengadakan apa, ada di SMK yang punya potensi sebagai pelatih atau dulu ya, atau IP atau PN atau PD ya, silakan dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian positive thinking ya, berpikir positif. Guru teh ulah suudon we ka siswa teh nya. Berburuk sangka we terus, tapi berpikir positif. Kemudian mengenali karakter siswa. Itu tadi saya sampaikan. Siswa seperti apa? Siswa punya masalah apa? Siswa inginnya seperti apa? Ya, maka diketahui. Nah, inilah tips guru dambaan ya. Saya yakin Bapak Ibu semua paham, tinggal mengembangkan dan menafsirkan dan persepsi sendiri kira-kira seperti apa. Serius tapi santai, kontrol emosi, meningkatkan kompetensi, positive thinking, mengenali karakter siswa. Tadi guru, sekarang Muharram. Ya, nanti sambungannya terakhir. Muharram itu pengistilahan dari bulan. Sebelum ditetapkan kalender Islam ya, tahun Hijriah, itu sudah ada nama-nama Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Tsani. Nah, ketika pengkalenderan itu nama-nama itu dikelola oleh Rasul dan sahabat untuk tahun Hijriah. Di Muharram ini apa yang harus dilakukan? Implementasikan. Apa yang diimplementasikan? Dinamika di Muharram. Kenapa? Karena dinamika itu merupakan kebutuhan. Ya, dinamika, saya istilahkan dinamika karena kalau nggak salah Pak Dadan akan membahas tentang perubahan. Perubahan, ya, itu adalah kebutuhan, bahkan keharusan. Ya, karena setiap hari itu berubah, itu merupakan kebutuhan. Kalau tidak berubah, maka statis. Ya, yang namanya perubahan, yaitu perubahan itu sendiri. Itulah Muharram. Maksudnya apa? Dinamika di bulan Muharram ada peristiwa-peristiwa zaman Nabi dulu. Ya, Nabi Adam diciptakan Allah dan diberi ampun. Nabi Idris diangkat derajatnya. Nabi Nuh diselamatkan dari banjir. Nabi Ibrahim diselamatkan dari api. Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara. Nabi Yakub sakit tapi sembuh ketika melihat Nabi Yusuf ternyata masih ada. Kemudian Nabi Ayub diberikan kesehatan penyakit. Nabi Musa menghadapi Fir'aun. Nabi Yunus bisa bertahan di dalam ikan. Kemudian Nabi Muhammad hijrahnya beliau ke Madinah. Itulah peristiwa di bulan Muharram. Nah, lalu apa yang dinamika lain di bulan Muharram untuk kita? Ya, nilai-nilai pendidikan ibadah dari bulan Muharram. Saya kan ini domainnya guru PAI ya. Berpuasa sunat, kemudian perbanyak baca Quran, menghindari perbuatan buruk, maksiat, memperbanyak kebaikan sekecil apapun, memperbanyak sedekah dan melakukan pekerjaan fokus dan ikhlas. Nah, ini adalah dinamika dalam Muharram, ya. Lalu apa korelasi kaitan guru dengan Muharram? Siapa guru itu? Allah. Berikutnya ibu, bapak, Rasulullah, sahabat, tabi'in. Guru itu siapa? Ulama, kiai, ajengan, ustadz, guru PAI, keluarga, teman, sahabat karib. Mereka ngapain? Mensiarkan Muharram. Ada apa di Muharram? Ya, itu tadi. Peristiwa-peristiwa merupakan patokan buat guru juga di bulan Muharram ini. Kira-kira ada apa untuk dari dinamika dan perubahan yang merupakan kerusuhan dari guru PAI, ada apa nih? Munculkan hal-hal yang terbaru, patokan dari Muharram, sehingga
terus mensyiarkan Muharram. 1 bulan penuh ini ada apa di bulan Muharram? Itu adalah guru. Guru yang mana yang Muharram ini bisa sampai ke siswa? Yaitu tadi guru yang sabar, humoris, kreatif, dekat, muji, kemudian serius, kontrol emosi, punya kompetensi, positive thinking, karakter siswa, maka akan bisa sampai syiar kepada siswa, mungkin orang tua dan masyarakat, mengenai Muharram ini. Selamat Tahun Baru Hijriah, Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1440 Hijriah. Di tahun ajaran baru, buatlah hal yang baru, terutama kaitan dengan ibadah, supaya selamat dunia dan akhirat. Siapa motornya? Guru, Bapak, Ibu, semuanya. Sekar itu lebih dari 2 menit, ya, bisa dikembangkan nanti oleh Pak Dr. Daruri, Pak Dr. Dadan, dan Ibu Dr. Radha Sri Sarihana. Sekian saya sampaikan. Apabila ada hal silakan dikritik, dan benarnya itu dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira. Terima kasih Bapak Kiai Dr. Muhammad Rifki yang telah menyampaikan materinya. Mohon kiranya nanti file materinya bisa di-share Pak ya. Siap. Ya, seperti itu. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Bapak atas materinya. Untuk materi kedua di jadwal Bu Sri, apakah Ibu Sri sudah gabung? Belum. Belum? Oh, ya baik. Kalau belum, untuk selanjutnya pemateri Bapak Kiai Haji Dadan Rosadi MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas wantara kadang kasadahan itu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. An'ama alaina bimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syukur malah kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Bagi yang sakit cepat disembuhkan, bagi yang dompetnya kosong tempat diisi, perbanyak sholat doa ya saja, insya Allah, dan berusaha. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya hingga yaumil akhir. Yang saya hormati para pengawas yang hadir di sini, Haji Muhammad Rifki Romdoni, SAG MMPD, Bapak Dr. Daruri, SAG MPDI. Awalnya Pak Ustadz Dayeb, itu saya MPDI, tapi pas kesini karena saya lama kuliahnya 2017, maka ada perubahan, I-nya hilang. Karena saya dulu pakai I, sekarang jadi MPD saja. Ketua MGMP PISMK saya hormati, spesial Pak inovator Pak Dr. Dayeb Hilman, orang Garut, yang senantiasa memberikan inovasi literasi, baik dalam sebuah analisa perbandingan kata ataupun yang muncul sekarang videonya. Nah ini saya kira semua guru PA itu harus bisa nanti menjelaskan seperti di video, gitu. Tidak muncul gambar fotonya pada ya, di belakangnya film-film. Jadi di kelas itu anak akan enjoy, dia melihat gurunya di layar. Dan ketika belajar biasanya kalau pakai PowerPoint anak enjoy. Kelihatan nelpon soal.
Anak enjoy karena dia semuanya melihat, matanya melihat, tangannya mencatat, dan gerakannya mengikuti gerakan-gerakan yang dia ikuti ketika guru-guru menjelaskan depannya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal, yang pertama akan saya sampaikan pengumuman selaku Ketua DPD Agpai Kota Bandung. Kadangu Pak Dr. Dayat? Iya, kadang Pak, kadang jelas Pak. Saya dapet poin ada telepon ada antepkeun. Yang pertama mengucapkan persiapan dan selamat akan kegiatan di September itu pentas PAI tingkat Jabar. Semua Kota Bandung meraih juara umum seperti halnya pentas PAI tingkat SD di Sukabumi. Hanya SMP rada monoid, mudah-mudahan tahun depan bisa berkibar kembali. Kemudian dari penerbit Erlangga, Pak Daye, Pak Asep menawarkan nanti ada seminar tentang diferensiasi pembelajaran. Nah, saya sedang ngobrol-ngobrol nanti mudah-mudahan 1.500 guru PAI SD SMP SMA bisa memahami di seminar tentang diferensiasi di kurikulum Merdeka ini. Pembahasannya tentang perbedaan-perbedaan atau karakter dan sebagainya tentang siswa. Namun masih di seputar ngobrol-ngobrol nanti Pak Asep juga ikut nanti untuk ngobrolnya, para ketua MGMP kita gabung panitianya. Kemudian untuk DPD Agpai Kota Bandung di bulan Juni saya sudah habis nih Pak Ustadz Asep, nanti kita akan bahas pemilihan ketua Agpai baru. Hari pengawas mah hari leta hari dijolokan teh semi struktural kalau guru kan udah gue ya demi kebaikan guru. Seperti yang sampaikan tadi Pak Dayep tentang pemberkasan sebulan atau 2 tahun sekali, silakan, itu hak guru untuk menyampaikannya. Pengawasan mensupport, pengawas mah inginnya online saja pemberkasan lah, nggak usah ketemu, tinggal online beres cair gitu. Kasihan bolak-balik kan Kemenag itu kan muter tuh jalannya 1 jalur. Ketika salah 2 huruf kan sampai muter. Ada yang jatuh dari tangga berdarah tuh dulu pernah di koperasi gara-gara 2 huruf beda dia turun leher. Nah mudah-mudahan, tapi kayaknya tidak seperti itu. Kalaupun kembali ke 3 bulan ya mudah-mudahan. Kalau saya siasati saja sebetulnya buat kira-kira 1 tahunan lah, nanti tanggalnya per bulan dan nomor suratnya. Jadi ketemu dengan kepala sekolah tidak tiap bulan. 1 tahunan Pak, tinggal nulis aja nomor KTU dan berikannya ke pengawas 3 bulanin. Nanti pengawas hiji kalau. Tapi kalau memang setuju 3 bulan ya silakan. Tapi karunya Pak Usada ya anu cicilan motor tiap bulan, aduh cairnya 3 bulan sekali. Kan isa bulan sekali mah biasa nyicil motor mirip. Tos lunas Pak. Tos lunas. Itu pengumumannya. Yang lainnya saya akan masuk ke sedikit saja dari saya, mungkin kalau nggak kultum kutil lah kuliatul menit. Saya mengambil satu dari pemateri dulu. Saya ketika mengajar ada materi sebelum muncul ESQ, ada EQI, Emotional Quotient. Salah satu narasumber mengatakan begini, dia bercerita. Ada seseorang yang hebat, dia ranking terus dari mulai SD, TK-nya dia aktif, SD-nya dia ranking, SMP, SMA, kuliahnya dengan berbagai aktivitas, sehingga dia punya cita-cita karena tingginya dan kepiawaiannya dan kehebatan dirinya. Dia sudah selesai usia kuliahnya di usia muda, dia bercita-cita ingin merubah dunia. Dia usianya 20 tahun. Berbagai macam dia lakukan, ternyata setelah usia 40 tahun dunia tidak berubah. Akhirnya dia berpikir, kalau begitu dunia tidak bisa saya rubah, saya akan rubah di usia 40 tahun sebuah negara, satu negara. Dia berbagai macam cara dia lakukan untuk perubahan satu negara. Setelah usia 50 tahun negara pun tidak berubah. Akhirnya dia berpikir, negara sudah tidak bisa berubah, saya akan merubah satu provinsi saja. Dia rubah dengan berbagai program dan sebagainya. Ternyata setelah usia 60 tahun provinsi tidak bisa berubah. Tidak berubah juga. Akhirnya dia berpikir, provinsi terlalu luas, maka saya akan merubah satu kota.
Di usia 70 tahun dia tidak bisa merubah satu kota satupun. Di usia 70 tahun dia berpikir, kalau begitu saya akan merubah diri saya. Artinya, Bapak sekalian di sini, kalau kita ingin merubah dunia, merubah apapun, maka rubahlah diri kita. Dari diri kita dulu, maka akan menjadi cahaya kepada yang lain. Kabatur hayu orang bebersih manena henteu. Hayu orang berjamaah manena henteu. Jadi dia hanya mengajak tapi dia tidak. Artinya rubah diri. Nah, pada posisi hari ini di 1 Muharram 1445 Hijriah ini di awal Pak Dr. Ipi menjelaskan, mari kita berubah. Artinya berubah di sini mengambil yang dulu yang baik dan menyempurnakan dengan yang baru. Jadi tidak meninggalkan yang lama, tapi mengcombine yang lama dengan yang baru sehingga muncul sebuah inovasi. Saya sedikit saja, dalam perubahan ini kita sering terjebak dengan alasan-alasan diri kita untuk apa namanya meretorikakan kita bahwa kita adalah tidak pernah melakukan kesalahan. Ini yang sering kita lakukan. Contoh, Bu Sri kenapa tidak hadir rapat di MGMP? Atau udah hujan? 1. Bu Elis kenapa terlambat pemberkasan? Atau udah printer nanti jalan? 2. Siapa lagi? Contoh lagi. Kenapa terlambat pemberkasan? Atau udah ngajar dan sebagainya. Nah, sederhana. Kalimat atuda inilah yang menjadi makanan sehari-hari. Maka perkembangan, kemajuan akan terhambat dengan kata atuda. Atuda yang pernah kita lakukan selama 1444 tahun yang lalu, maka ketika kita masuk 1445 yang sekarang, maka atuda kita hilangkan. Jangan mencari-cari alasan untuk menutupi kesalahan kita. Kita terbuka bahwa kita salah dan sebagainya, yaitu dengan cara ganti kata atuda dengan sanajan. Sanajan hujan, sanajan capek, sanajan budak gandeng, sanajan tidak bisa jadi bisa. Maka dengan sanajan akan bisa merubah diri kita. Maka kalau kita sudah berubah, maka lingkungan pun bisa berubah, lingkungan kecil, besar dan sebagainya. Maka impian tadi, orang yang tadi yang punya cita-cita ingin merubah dunia, kalau di awalnya dari diri kita, dari sendiri merubah kebiasaan yang jelek, merubah kemalasan menjadi semangat, merubah yang tidak bisa berinovasi menjadi inovatif, yang tidak bisa teknologi belajar dan sebagainya. Maka dengan kalimat sanajan ini masih terdengar? Halo? Masih. Dengan kata sanajan ini maka kita awali ketika masuk di kelas sudah menjadikan kalimat suapan kita, sarapan pagi kita tidak lagi menjadi alasan atuh bodakna modalna bodolah, modalna baunglah. Tidak, sanajan budak baung, sanajan budak bodoh. Kita siapkan metode-metode buat mereka sehingga mereka enjoy belajar. Ya, kadang kita suka membuat dikotomi perbedaan dengan mereka. Bahkan kita mengusir, ya nu gandeng mah keluar, justru nu gandeng mah deketan, ajak ngobrol pak gandeng-gandeng. Nunggus pandai yang sudah lanjang, sudah pintar mah nggak usah diberikan lagi, kasihkan pengayaan, tapi nu duaan ngobrol di tukang kita datangi ngobrol. Jangan diusir karena di imahna dicarikan ku kolotna, datang ke sekolah dicarikan ku guruna. Akhirnya mereka mencari pelarian ke tempat lain yang akhirnya menjadikan generasi yang nantinya akan susah dirubah oleh orang lain karena mereka sudah disiapkan oleh kita sebagai guru karena sudah dicap. Maka maaf, stempel-stempel itu muncul dari sekolah. Si bodoh, si kedul, si tukang mabal, dan sebagainya. Maka mulai tahun ajaran baru, tahun baru Hijriah, maka sudah tidak zaman lagi kita memberikan dikotomi, memberikan stempel kepada anak-anak kita,
dengan menjadi stempel-stempel mereka akan dilahirkan di masyarakat. Tapi berikan sesuatu kebanggaan bagi mereka, suatu penghargaan bagi mereka, sebab banyak yang kita temukan bahwa orang-orang yang dulu kita caci, dulu kita anggap bodoh, sekarang menjadi orang sukses. Menjadi pengusaha, kerja di anu, ternyata yang dulunya belajar kutu buku, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sekian persen keberhasilannya. Tapi orang-orang yang dulunya, yang kita anggap tidak bisa, baung dan sebagainya, justru sekarang mereka menjadi orang sukses, karena mereka punya interpersonal intelligence. Jadi mereka punya kemampuan lebih dari orang lain. Maka jadikanlah anak-anak kita ini sebagai satu mutiara-mutiara yang nantinya akan diperebutkan oleh orang lain karena bercahayanya dan berkilauannya dan keindahannya. Hasil siapa? Hasil kita, lulusan kita, goresan kita, lukisan kita. Sebab mengapa? Apalagi kita sebagai guru PAI memiliki kalimat-kalimat jitu. Doa kita akan senantiasa dikabulkan. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, siswa kami menjadi orang-orang yang rajin sholat, insya Allah. Yang cerdas, insya Allah. Yang rajin ibadahnya, yang punya kepekaan terhadap lingkungannya. Doa-doa kita yang akan memberikan kemudahan-kemudahan. Maukah kita, ketika kita sedang terperosok di dalam kesusahan di yaumil akhir, tiba-tiba ada anak, ya Allah, selamatkan guru aku, sebab dia ketika di dunianya dia mengajarkan kepadaku membaca Al-Fatihah dan sampai saat ini aku bisa, maka selamatlah guru itu. Dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kegembiraan pada anak kita, sehingga termotivasi. Maka jangan lagi, saya lagi pertama memarahi anak-anak. Makanya Muharram ini kalau kita balikan, marahlah UM-nya untukmu, gitu, untuk kita, marahi kita. Kenapa kita tidak mampu menjadikan anak kita menjadi orang-orang yang cerdas, soleh dan sebagainya. Muharram kita berikan, marahlah untukmu, gitu. Jadi memasuki arena tahun pelajaran 2023-2024, pertama siapkan, iktikadkan, azamkan pada kita apa progres yang kita akan siapkan terhadap 3 tahun pada anak-anak kita. Mau diapakan peserta didik kita? Mau jadikan apa? Atau hanya biasa-biasa saja lah, atau nanti juga akan akhirnya, maka sia-sialah 3 tahun kita. Setiap hari kita hanya rutinitas, buka buku, baca, tulis, pulang, buka buku, tulis, pulang, dan sebagainya. Tidak ada sesuatu yang mengingatkan pada anak kita. Maka mari kita siapkan di tahun ajaran baru ini, agar apa? Agar kita membuka diri dengan tidak mencari alasan, sebagaimana lagu Eksis, banyak mencari alasan, tapi hindari kata atuda, ganti dengan sanajan. Sanajan hujan, sanajan teboga duit, sanajan susah, sanajan gering, kita lakukan. Tentunya berdoa, berusaha dan berikhtiar untuk menguatkan kata sanajan tadi. Insya Allah, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di dalam kesulitan yang besar sekalipun, di situ ada kemudahan. Mayyattaqillah yaz'al makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jangan takut. Jangan membanding-bandingkan. Tukang jahit tidak akan mengukur orang yang kurus dengan ukuran yang gemuk. Pasti badan kita yang diukur. Nggak mungkin badan orang. Walaupun all size tetap cukup atau tidaknya. Maka intinya syukuri yang apa yang kita lakukan, yang kita dapatkan, maka itu akan menjadi keberkahan bagi kita. Jangan merasakan atuda batur mah meureun we PNS. Nah, belum tentu mereka itu bahagia, kita lebih bahagia gitu. Sekarang kita sering di para guru membuat dikotomi, menjadi kecemburuan pada yang lain. Atuda P3K, atuda ini, atuda ini hilangkan. Atuda ini hilangkan, ganti oleh sanajan urang guru honor penghasilan 1,5 miliar misalkan. Tapi kita bahagia, keluarga bahagia, rumah punya,
kita sedang berusaha. Maka banyaklah berdoa. Itu saja mungkin Pak Dayap. Sisanya nanti kita lanjutkan. Nanti Pak Dayap akan membuat tayangan saya karena saya belum mempersiapkan tayangan ini. Kenapa? Karena saya tidak suka Zoom begini. Saya ingin langsung gitu, live. Karena kalau live saya bisa ada game, interaksi langsung, dan bisa saling melihat suasana ketika kegiatan-kegiatan pertemuan. Jadi mohon maaf, silakan nanti disyarikan lah apa yang saya sampaikan. Intinya perubahan itu adalah yang biasa kita ada kalimat atuda, ganti sanajan. Kekuatan dengan sanajan maka akan keberhasilan merubah dunia sekalipun. Sebab dengan sanajan tidak akan terjadi halangan. Hindari putus asa. Guru agama tidak mengenal putus asa. Guru agama visioner. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Walal akhiratu khairu abqa. Visioner, pandangannya ke depan. Bagaimana mengantarkan anak-anak kita sejahtera di dunia, sejahtera di akhirat nanti. Itu saja. Terima kasih. Bila saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khairan kasiron kepada Bapak Kiai Dadan yang telah menyampaikan materinya, yaitu motivasinya luar biasa. Kalau saya simpulkan ada beberapa hal. Yang pertama itu dari niat kita sebagai guru. Mata bijak mengatakan, apabila ada kemauan akan lahir 1000 jalan. Apabila tidak ada kemauan akan lahir 1000 alasan. Yang kedua, jaga lisan, jaga ucapan, karena itu doa. Ingat, guru itu berbanding lurus. Derajatnya hampir sama dengan orang tua. Maka doanya, ucapannya, dan lain sebagainya itu sangat menentukan seperti tadi Pak Dadan disampaikan. Terima kasih Pak Dadan. Jazakallahu khairan. Alhamdulillah, pemateri kedua sudah. Sekarang pemateri ketiga, Bapak Daruri sudah masuk, Bapak Daruri? Ya. Alhamdulillah. Ya, ini Pak Daruri suaranya gimana? Lupa. Ya, sudah ya. Sangat jelas Pak Dokter. Jelas Pak. Ya. Untuk itu pemateri ketiga saya serahkan, dipersilakan kepada Bapak Dr. Daruri. Untuk itu dipersilakan. Semangat Pak, silakan Pak. Suaranya ada? Ada Pak. Ada. Baik. Mohon izin ini off kamera ya. Sinyalnya susah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata amma ba'du. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Pak Dr. Haji Muhammad Rifki, Pak Dr. Haji Dadan, dan juga Ketua MGM SMK beserta seluruh jajaran, serta Bapak Ibu yang hadir pada malam ini di dunia maya tetapi nyata. Mohon maaf, ini saya udah cari tempat-tempat nyari sinyal, tapi ya ini apa adanya. Kalau nanti agak tersendat-sendat, mudah-mudahan nanti di kesempatan luring bisa diekspor. Baik Bapak Ibu semuanya, tadi sudah sama Pak Kiai Haji Dr. Muhammad Rifki sudah disampaikan dengan begitu padat dan jelas, juga disambung dengan Pak Kiai Haji Dadan Rosadi juga menyampaikan yang juga sama memotivasi Bapak Ibu. Saya hanya menambahkan saja di surat yang ke-9 kalau tidak salah ya, surat At-Taubah itu ke-9 ya Pak Ajengan Dayap, ayat 20. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Siapa sih orang-orang yang akan menjadi pemenang, tidak saja menang di dunia tapi juga di akhirat? Paling tidak di ayat ini ada 3
3 indikator. Yang pertama amanu, yaitu orang yang beriman. Ya. Yang kedua wahajaru, yaitu orang yang hijrah. Ya. Yang ketiga wajahadu, yaitu orang yang jihad, bersungguh-sungguh, bekerja keras, fisabilillah, di jalan Allah. Dengan apa dia bekerja keras, bersungguh-sungguh di jalan Allah? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta bendanya dan diri mereka sendiri. Kalau kita menjadi orang yang seperti ini, janji Allah, a'domu darajatan indallah, maka mereka akan lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Ini pas pada hari ini 1 Muharram 1445 Hijriah, kita berhijrah sebagai guru, berhijrah dari yang tadi kata Pak Dadan selalu mengatakan atuda menjadi kesanajan. Kita berhijrah dari tadi yang Pak Dr. Haji Ripi sampaikan, kalau kita tidak menjadi guru yang sabar, menjadi guru yang sabar. Dan ini penting, hijrah, berpindah, berubah dari hal yang negatif kepada yang positif. Apapun kurikulumnya, kita pasti tahu, guru itu paling tidak harus memiliki 3 hal. Tetapi tidak cukup hanya 3 hal itu, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat. Ya. 3 hal itu apa? Sebagai guru, pasti apapun kurikulumnya yang harus kita lakukan, 1, guru harus punya perencanaan yang baik, planning. Yang kedua, dia harus bisa melaksanakan apa yang telah direncanakan dengan baik, itu juga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, harus mampu mengevaluasi, muhasabah, introspeksi diri, apakah yang sudah dirancang dan dilaksanakan itu sesuai dengan harapan diri kita sendiri, bahkan harapan para siswa dan juga orang tua, bahkan masyarakat, termasuk bangsa dan negeri ini. Dirindukan dan disenangi oleh stakeholder kita. Sehingga kita harus hijrah. Wajadu, bekerja keras, bersungguh-sungguh dengan apa yang kita punyai. Apakah harta benda, apalagi jiwa raga. Untuk apa? Agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, karena waktunya terbatas, nanti bisa diskusi, saya akan membacakan, menyampaikan pepatah ya. Ini perlu direnungkan untuk Bapak Ibu agar menjadi semangat dalam kita berkarya, bekerja, mengemban amanah sebagai guru yang itu sangat mulia. Pepatah ini mengatakan, waladatka ummuka yabna adama baqiya, annasu haulika yadhakuna surura. Waladatka ummuka yabna Adam, wahai anak Adam, engkau itu dilahirkan dari ibumu. Ketika dilahirkan itu dalam keadaan engkau itu bahagia, tertawa, dan gembira. Fajhad li nafsika antakuna idza baqau fi yaumi mautika tohikon masruro. Maka berjuanglah, bekerja keraslah, berkeraslah kamu sekalian itu agar menjadi khairun nas anfa'um linnas, menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang banyak. Agar apa? Ketika telah datang hari kematianmu, di saat mereka itu menangisi kematianmu,
maka kamu justru dohikan masruro, senyum-senyum bahagia dan gembira. Itulah perlu kita renungkan, semua kita menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang banyak, agar ketika orang lain menangisi kita dalam kematian kita, tapi kita justru senyum dan tertawa, karena akan menikmati hasil kerja di dunia yang fana ini untuk bekal di akhirat nanti. Bapak Ibu adalah guru yang dapat menjadikan anak-anak kita anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah. Itulah amal yang sangat luar biasa, insya Allah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada Bapak Kiai Haji Dr. Daruri yang telah menyampaikan materinya luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan merenungkannya. Baik, saya dapat WA dari Ibu Sri karena beliau sedang cuti dan pulang kampung ke Sulawesi. Jadi ada bentrok, ada acara keluarga. Mohon maaf tidak bisa gabung pada hari ini. Itu informasi dari Ibu Sri. Untuk selanjutnya, sebelum kita diskusi, karena kita akan menghadapi pentas PAI tingkat provinsi, supaya kita tahu apa itu pentas tingkat provinsi. Kebetulan di sini tingkat provinsi itu digabung SMA dan SMK Kota Bandung itu. Dan alhamdulillah dari pejabat teras MGMP SMA sudah hadir, dari tadi standby terus, Ibu Haji Lilis Wahyuni Algume. Alhamdulillah, terima kasih Bu Haji Lilis. Juga nanti sambung saran dengan Pak Enjang ya. Dan untuk yang pertama saya persilakan kepada Pak Enjang untuk sekilas menyampaikan tentang pentas PAI. Kepada Bapak Enjang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Bapak Pengawas, Pak Kiai Dadan, Pak Muhammad Rifki, Kiai Haji Muhammad Rifki, Bapak Daruri, dan yang kami hormati rekan-rekan guru PAI Kota Bandung, SMA, SMK. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi bersama, dan saya juga tidak akan lama, Pak Moderator, Bapak Ustadz Dayep. Karena kebetulan kemarin saya dekat ke Unisba, dan setelah melakukan rapat pertama dengan Pak Ketua MGMP SMK Kota Bandung beserta SMA pada saat itu di tingkat provinsi, untuk tingkat provinsi, yaitu Bapak Ustadz Ramdan dan Pak Haji. Kemudian ada wacana ditindaklanjuti untuk bertemu dengan pihak perguruan tinggi Unisba. Ya alhamdulillah kami bisa mewakili bersama Pak Ustadz Ramdan, Ketua MGMP SMK Provinsi Jawa Barat, beserta Ketua MGMP PAI SMA yaitu Pak Haji Atik, dan Ketua Ketua Pelaksana Pentas PAI di tingkat provinsi yaitu Pak Jajang Eris. Nah, pada pertemuan kemarin yang diinisiasi oleh Pak Iwan Sanusi sebetulnya dengan Ibu Diden Rosenda di Unisba, itu ada beberapa hal berkaitan dengan rencana kegiatan kita, yaitu pentas di tingkat provinsi, pentas PAI di tingkat provinsi. Dan alhamdulillah dapat kami rumuskan dari hasil pembicaraan kemarin itu, yang pertama memang dari pihak Unisba itu sangat menyambut baik kegiatan tersebut yang akan dikolaborasikan atau disinkronkan dengan kegiatan pentas PAI di tingkat Jawa Barat. Bahkan apa yang disampaikan oleh para ketua MGMP baik itu dari SMA maupun dari SMK dengan
rancangan program yang akan disampaikan pada saat rapat kemarin itu sangat menarik gitu bagi pihak Unisba. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah merupakan kerjasama kemudian sambutan baik dari pihak Unisba tentang event pentas ini, maka pihak Unisba itu ya pertama kita sebagai yang akan menyelenggarakan kegiatan tersebut harus secepatnya untuk mengajukan proposal atau pihak Unisba ingin mengetahui apa sih program pentas itu gitu, terutamanya itu berkaitan dengan pembiayaan begitu, di mana pembiayaan itu mungkin seperti yang sudah dirapat di awal di waktu hari Jumat dengan Pak Ketua, maju saja kan itu tantangannya. Nah, adapun biaya itu kan pertama ya mungkin dari peserta itu yang pertama. Nah, pihak Unisba juga ingin tahu gitu ya, karena biaya tersebut mungkin tidak ditanggung semuanya oleh Unisba gitu. Jadi ingin tahu. Dan oleh karena itu secepatnya mungkin. Jadi harus ada timeline yang harus dikejar oleh panitia penyelenggara pentas PAI dari pihak MGMP. Kemudian berikutnya mata lomba juga itu sudah diterima dan sedang disinkronkan karena dari pihak Unisba juga ada beberapa yang harus dimatchingkan berkaitan dengan mata lomba. Nah, yang diajukan oleh pihak MGMP di dalam mata lomba itu ada 6 ya Pak Sep, dari MTQ, pidato, debat, kreasi busana, kemudian nasid akapela, dan terakhir Konten kreator. Konten kreator. Nah itu. Nah jadi kami bersama Ketua MGMP Provinsi Pak Ustadz Ramdan kemarin, paling karena Kota Bandung itu sudah melaksanakan kegiatan pentas di tingkat kota dan sudah ada hasil untuk bekerja sama dengan SMA, mata lomba yang mana yang akan diwakili oleh SMA dan SMK. Nah, mungkin nanti Pak Ketua yang akan menyampaikannya. Tinggal kemarin dari Ketua MGMP PAISM Pak Ustadz Ramdan itu panjang, berarti kita harus mengelis kabupaten mana saja yang sudah melaksanakan kegiatan pentas PAI tingkat kota atau kabupaten. Nah, seperti itu. Dan insya Allah mengenai persuratan, perizinan, dan lain sebagainya, itu sedang dikoordinasikan, bahkan inginnya Unisba itu lebih wah gitu ya, gebiarnya itu ingin lebih daripada tingkat kota. Makanya ada rencana, karena katanya Pak Azam itu ke Kanwil itu adalah alumni Unisba juga. Jadi insya Allah kolaborasi dalam pendekatan kebirokrasian itu akan dilakukan bersama-sama. Jadi pihak Unisba bekerja, kita juga bekerja. Insya Allah kalau ada kerjasama yang baik, terutama adalah kerjasama para panitia pelaksanaan pentas PAI ini, insya Allah acara akan lebih meriah seperti itu. Mungkin seperti itu gambarannya. Insya Allah Kota Bandung, Pak Ketua siap ya untuk mengirimkan peserta lomba yang akan dilaksanakan pada pentas PAI tersebut. Sangat siap. Nah, itu saja mungkin informasinya. Hari ini saya juga belum ada konfirmasi lagi dengan Pak Jajang Eris, karena beliau sedang mau komunikasi dulu dengan Pak Iwan serta pihak Unisba dalam membuat proposal mungkin.
Itu seperti saja dulu mungkin Bapak Ibu informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang disampaikan tentang rencana pentas PAI untuk PA Provinsi. Nah sekarang ada sahabat kita dari pejabat teras MGMP SMA hadir. Mungkin Ibu Lilis, Ibu Haji Lilis mau menyampaikan sinkronisasi antara SMA dan SMK. Kami persilahkan. Ibu Lilis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hatur nuhun Pak Dayep. Yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Dadan, Pak Daruri, Pak Rifki, dan juga rekan-rekan sahabat-sahabat dari GPAI SMA SMK Kota Bandung. Aduh, dibilang pejabat enak banget Pak Dayep. Apunten, ini saya kamera dulu. Buka dulu kamera. Oke. Ketinggal ya, Pak? Siap, Bu. Bu. Oke. Punten, tadi saya tuh baru pulang. Ini baru pulang di jalan. Saya juga kenapa ini ya kebanyakan SMK ya, SMA malah tidak banyak yang hadir. Sebenarnya untuk untuk kebetulan saya sendiri juga ada di kepanitiaan untuk pentas PAI Provinsi. Hanya saja sampai dengan hari kemarin, mohon maaf Pak Asep dan juga jajaran GPAI SMK yang juga ada di kepanitiaan pentas PAI, saya sendiri belum bisa bergabung karena masih kakunci di sekolah gitu, jadi belum bisa koordinasi. Insya Allah saya juga belum, kebetulan saya bendahara kalau tidak salah ya Pak. Aduh, saya sendiri juga belum banyak informasi, cuma memang informasi awal. Menteri Keuangan. Dulu juga saya udah ikut rapat intern saja sih di MGMP untuk provinsi, sudah mempersiapkan diri waktu itu dengan Pak Haji Atik, bahwa kita sudah membuat berbagai macam persiapan karena kebetulan dulu juga kita berkomunikasi terus dengan Bu Dr. Diden dan Pak Iwan Sanusi juga. Nah, kemarin ketika ada kolaborasi dengan SMK, sampai saat ini saya juga belum bisa berkumpul bareng gitu dengan dari SMK gitu kan. Kemarin ketika ini kita masih di grup dan saya belum banyak berkomunikasi. Saya juga sangat menyambut baik kolaborasi antara MGMP SMA dan SMK ini, dan berharap mudah-mudahan pentas PAI ini juga bisa mengeratkan tali silaturahmi antara MGMP, PAI, SMA, SMK di Jawa Barat khususnya, yang nanti mungkin akan diselenggarakan di sekitar bulan September ya Pak ya. Jadi untuk informasi selanjutnya mungkin malah Pak Asep Hidayat lebih banyak tahu tentang informasi terakhir tadi dengan Pak Ustadz Injang. Saya kira itu saja Pak Dayep yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya sendiri memang ini juga baru datang ya, jadi maaf tadi saya off kamera karena baru masuk rumah. Oke, ngapunten Bapak Ibu pengawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Lilis dari sahabat kita dari MGMP SMA ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kolaborasi kita terus berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah, dari pemateri sudah disampaikan, lalu informasi untuk pentas tingkat provinsi sudah sekali disampaikan. Baik, sekarang kita diskusi. Ada pertama, bila ada pertanyaan khusus kepada pemateri tadi, Pak Rifki, kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Pak Rifki Tiasa. Ya, siapa? Yang kedua, kita diskusi, kita sambung rasa tentang kebijakan pemberkasan. Jadi maksud saya begini, dari pihak PAIS sudah mengeluarkan kebijakan bahwa pencairan setiap bulan itu tidak ada masalah menurut GPAI, alhamdulillah.
Tapi yang jadi masalah, apa perberkasannya para GPAI yang serti itu tidak keberatan per bulan, atau misalkan berkasnya 3 bulan sekali. Tadi kita bicarakan di sini, kalau memang tidak keberatan, ya alhamdulillah. Kalau memang keberatan, menyita waktu, tenaga dan lain sebagainya tiap bulan, atau minimal 3 bulan sekali untuk pemberkasannya. Kalau pencairannya tidak masalah, alhamdulillah. Itu mungkin diskusi kita hari ini ada dua. Baik pada Pak Pengawas, Pak Rifki, Pak Dadan, Pak Daruri, mohon arahannya. Kami mohon arahannya. Silakan. Siap, mangga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apunten tampilan abdi poek menuju dina mobil. Siap. Pertama mengenai pentas PAI, saya sudah WA dengan Pak Dr. Atik dan WA dengan Pak Ramdan, di mana saya menyarankan perbandingan pentas PAI Jawa Barat SD dan pentas PAI Jawa Barat SMP itu sukses. Dukungan dari pejabat-pejabat dan instansi pemerintah, terutama dinas pendidikan itu ada. Mungkin komunikasi sebelumnya sudah terjalin dengan bagus, sehingga dukungan dari Pemkot, Pemkab, dan Pemprov itu betul-betul ada. Saya tanya ke Pak Atik dan Pak Ramdan, bagaimana pentas PAI SMA SMK ke Kemenag, ke Pemprov, dan ke dinas provinsi, katanya baru ke Kanwil ya, kesimpulannya mendukung, sangat mendukung, tapi urusan materi tidak ada. Tapi ada peluang karena bekerja sama dengan Unisba. Pak Ajam itu alumni Unisba, bahkan mau ada proses pendekatan dari pihak Unisba ke Pak Ajam, dalam ini Pak Kepala Kanwil. Tinggal mungkin ke Pemprov dalam hal ini via dinas provinsi. Apakah kesimpulannya belum? Mungkin belum dalam formal atau apa ya, saya nggak tahu. Ya usaha saja diadakan audien dengan Pak Kepala Dinas Provinsi, sarannya apa, dukungannya seperti apa. Kalau berhasil audien, kemudian syukur-syukur ada sepeser, 2 peser mendukung materinya. Artinya, atau meskipun karena kepala dinas atau gubernurnya sibuk, yang penting ada usaha, sudah mau menghubungi instansi pejabat tersebut. Sehingga ketika nanti ada pertanyaan seperti saya, ya mungkin dari yang lain juga, dari pengawas, dari guru yang lain, apakah ke Pemprov dan ke-nya sudah ada komunikasi belum? Tinggal menjawab mau dan akan, tapi ya usaha sudah gitu ya, cuman hasilnya belum. Artinya sudah ada upaya. Yang kedua, mengenai pemberkasan, itu unik ya untuk pemberkasan PAI yang dikelola, sertifikasi yang dikelola oleh Kemenag, ya seperti itu. Ongkoh online tapi manual, tapi ke online deh gitu ya. Online kan untuk solusi manual gitu kan, tapi online ongkoh, manual ongkoh unik lah ya, kenwe dapat itu kehoyongan. Mengenai waktu, sementara kalau nggak salah dari pengawas pun melalui Ketua Pokjawas Pak Abdul Haris sudah menyampaikan pencairan tiap bulan, kemudian pemberkasan
3 bulan sekali. Tapi belum ada jawaban yang pasti, karena hemat saya, ya ini hemat saya, yang berkali-kali berkomunikasi dengan staf PAIS dalam hal ini Bu Budi, itu selalu mengatakan pemberkasan itu keinginan dirjen, irjen, harus ada bukti nyata tentang kegiatan. Kemudian kenapa tiap bulan? Karena ketika pencairan itu data-data berkas-berkas itu distorkan untuk pencairan. Jadi itu sementara ya. Tapi nggak tahu kalau dari MGMP MGMP SMA dan SMK silaturahmi ke PAIS, dari guru-guru mungkin ingin pemberkasan 3 bulan sekali, nanti tanggapannya seperti apa? Karena dari pengawas itu sudah. Tapi hemat saya ya, meskipun 3 bulan toh banyak yang mengeluhkan ini kepala sekolah teh asa diriweukeun oleh guru PAI anu sertifikasi 5 bulan kudu nawis wae. Tapi kan kepala sekolah justru tiap hari nawis gitu ya. Selain SKMP dan lain pun banyak nawis juga ya kepala sekolah. Tapi hemat saya kenapa dikeluhkan gitu ya guru PAI nawis terus. Itulah dinamika lah. Mangga syukur-syukur berhasil 3 bulan pemberkasan, pencairan tiap bulan, atau kalau ternyata pahitnya pencairan setiap bulan, pemberkasan pun tiap bulan, ya itu mah tergantung keputusan dari PAIS. Itu saja Pak Inten, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi alhamdulillah dari pihak Jawa sudah menyampaikan. Nah, tinggal nanti supaya sinkron maksud saya, kata PAIS apakah itu keinginan Jawas, pengawas atau tidak dengan GPAI-nya. Nah, kalau gini kan sudah sinkron. Jadi GPAI ternyata sama dengan Jawas seperti itu, ingin pencairan tiap bulan dan pemberkasan 3 bulan sekali. Kalau memang pencairan itu datanya, untuk pencairan itu dari data-data itu kan ada udah online seperti di dinas yang SKMT dari siaga yang absen tiap bulan itu sudah mewakili sebenarnya pencairan untuk tiap bulan seperti itu. Tapi dengan kita berkumpul, dengan kita sepakat, GPAI nanti diajukan buat berita acara kepada PAIS, hasilnya ya terserah tadi. Terima kasih Pak Rifki. Menurut saya perkiraan begini, karena diinginkan daya serap secepatnya sampai bulan Juli, maka perputarannya di per bulan gitu biar cepat. Kalau misalkan per 3 bulan, nanti akan cairnya di bulan Agustus, berarti daya serapnya penyerapan anggaran itu belum mencapai target. Kemungkinan menurut saya. Yang kedua, jikalau kita keberatan, maka dasarnya kita bisa melihat Juknis. Sama-sama baca Juknis 2023, di situ jelas tahapan, persyaratan, dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga barangkali, untuk guru honor kan itu pencairannya itu lebih enak lagi. Bahwa bisa tanggap perwakilan nanti dari misalkan guru honor, nanti datang ke Kabid PAIS menjelaskan. Yang keempat, kenapa tidak seperti madrasah misalkan ya? Madrasah itu hanya ngeprint SKPK apa namanya di situ 2 lembar per tiap bulan. Jadi tidak ada pemberkasan, mereka yang ngeprint aja di Simpatika gitu. Atau udah dihilangkan menjadi sanajan can cair anger ngajar mah gitu. Gitunya. Sanajan berkas tiap bulan jalan lah. Apalagi nanda tangan kepala sekolah yang kewajiban gitu. Kalau ada kepala sekolah yang susah, nanti saya akan datang ke kepala sekolahnya supaya dipindahkan ke Pak Wahyu Hamidjaya. Gitu. Bener, satu tareka sekolah ta. Dan harus swasta mana ada heset sama yayasan. Siap, nanti kita terima kasih Pak. Teknik itu teknik gampang, mudah, sanajan selesai. Kayaknya siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Dadan dan Pak Rifki yang telah ngasih masukan. Tinggal kita sepakat saja para GPAI sertifikasi, apakah cair tiap bulan, pemberkasan 3 bulan sekali, gimana? Sekarang diberikan kepada kepada GPAI yang sertifikasi gimana? Sanajan cairna sabulan sakali, pemberkasan mah tong sabulan sakali gitu. Iya, 3 bulan sekali minimal seperti itu. Pemberkasan 3 bulan sekali. Bulan. Iya, bagaimana? Jadi kami MGMP, Pak Asep, nanti buat berita acara seperti usulan Pak Dadan, berdasarkan juknis dan lain sebagainya. Kami hanya tidak mengusulkan. Maaf, usulan Pak Bingke baik. Operator. Pak Dadan, Pak Dayep, harapkan Pak Dayep lah. aman, Pak Dadan, tenang. Mewakili MGMP SMK. Iya, MGMP. Nanti mengecek pengawas dari bawah. Atas persetujuan Agpai. Itu masih Ya, jadi kami MGMP hanya minta bukan hanya kata MGMP saja, tapi menerima aspirasi dari GPAI sertifikasi yang tadi disebutkan pencairan tiap bulan, pemberkasan 3 bulan sekali. Bagaimana? Alasan seperti itu ke GPAI sertifikasi gimana, Sob? Sebetulnya kepala sekolah itu tidak cuman justru kepala sekolah teh mani karunya teuing cenah ieu pemberkasan tiap bulan gitu. Tidak. Iya, siap. Setuju. Pemberkasan 3 bulan sekali. Yang lain. Coba suarana lain, yang lain. Giliran bicaranya per orang. Ya, mangga. Siapa dulu? Silakan. Setuju 3 kali. Mangga Pak Yusef, setelah Pak Yusef, Pak Wen. Kasep, silakan Kasep, bantu Kasep. Silakan. Siapa dulu? Pak Aasapaat, Pak Yusef, setelah Pak Yusef, Pak Wen. Ya, baik. Izin berbicara. Terima kasih Pak Dadan, para pengawas yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang pertama, izin tentang pentas, saran ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang pertama betul juga kata Pak Anjang Maman, siapkan dulu proposal, selanjutnya datang ke Unisba, kemudian audiensi, dibaca dan dipelajari, kemudian materinya sebesar apa, kemudian dananya turun dari mana dan dari mananya, itu akan bisa dibaca dan diprediksi. Yang kedua, saya memperkuat dan saya juga pernah terjun audiensi ke wali kota dulu pada saat organisasi yang lain. Jadi lakukanlah audiensi, datang dulu ke wali kota siapa, lakukanlah usaha untuk itu, sebab setelah audiensi proposal dibawa, mereka dipelajari, minimal ada dukungan moral. Jika materi ada, ya syukur, sebab itu ada dananya, bukan dana pribadi. Kalau syukur dari dana pribadi. Itu tentang pentas PAI. Berapa persentase tentang SMA SMK, saya percayakan kepada para ketua MGMP masing-masing, karena tidak ada perbedaan, karena semua untuk jabar satu. Baik. Yang kedua, Pak Dadan izin saya coba dulu pernah pada waktu di Muhammadiyah, Pak Dadan ya, saya teriak di depan Bu Pipi, seringkali di Cirian mangga, di Cirian nggak ngerti lah, tanya ke Pak Asep, saya tetap seperti itu. Jadi dulu Pak Dadan tolong atuh ngabe jadi dangdanan, kita cek Pak Ustadz Hilman ngabe jadi dangdanan. Cicilana per bulan teh cukup, jumlahna 10 juta per bulan motor teh. Jadi ngabe jadi dangdanan. Jadi tolong cairnya 3 bulan. Dulu pernah Bu Pipi jawab, Pak Dadan juga jawab. Belum ada realisasinya. Jadi menurut saya sementara begini, solusi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sampai dulu tidak cair selama 6 bulan. Pertama, mulailah hijrah dari Irjen. Ini mulai bicara hijrah. Hijrah juga tentang pemberkasan, mulai teknis pemberkasannya cukup 2 kali ya dalam 1 semester. Pencairannya saya sangat setuju per bulan. Kenapa?
satu bukan masalah menaikkan risiko untuk cicilan, tetapi khawatir kalau 3 bulan kali berapa ribu orang ini akan sulit. Dulu juga Pak Asep pernah audiensi ke Kanwil, di mana hambatannya pernah diskusi banyak dengan Pak Sadip juga dulu. Jadi intinya saya sangat setuju dengan adanya IT ini. Pertama, pemberkasan cukup 3 bulan 1 kali, berarti selama 1 semester 2 kali. Yang keduanya untuk hal yang diinginkan agar penyerapan kata pada dan tadi sudah dengan Juklak, 7 kemudian per bulan untuk itu. Mohon maaf tentang data guru, insya Allah Pak tidak akan ada yang di setengah terkabur, baik, dan tidak akan ada lah selama 3 bulan baru honor kemudian bilang akan ada. Selama ini jika data sudah terserap selama 6 bulan sudah masuk, insya Allah data aman dan Bapak Kepala Sekolah siap menantangani. Begini Pak Dadan, tentang di swasta tidak perlu disebutkan sekolahnya, memang bahasa panjang betul arunya cenderung tiap bulan. Yang pertama mohon maaf berbeda dengan seperti di dinas yang lainnya Pak. Tidak ada pemberkasan Pak, cukup 1 kali di awal beres itu. Guru-guru yang lain beres, nggak ada kali ini. Mas saya permisi Bu, tanda tangan di permisi Pak, ya, per bulan seperti itu. Tetapi bila ternyata mendingan kalau ada Pak, kalau tidak ada di luar dan dinas di yayasan, orang yang tidak kooperatif susah Pak, nanti di kantor aja nggak usah, saya sedang ke yayasan. Tapi ada juga pelatih yang bagus Pak, saya minta tangan ditunggu, pemberkasan suka mendadak, boleh ditunggu. Tetapi hal lain juga kalau tidak ada hambatan di pengawas, mohon maaf, di pengawas salah NIP aja, kemudian lupa ini, seringkali itu pada kepala sekolah negeri di Bali berada kegiatan dan lain sebagainya, kemudian pemberkasan segera itu juga tolonglah permudah selama itu bisa untuk dipermudah, kemudian perlancar selama itu bisa kemudian lancar. Sekali lagi saya Pak Dayep, kesimpulannya itu pemberkasan cukup jika disetujui sesuai dengan Juklak dari Irjen untuk 2 kali dalam 1 semester. Kedua, pencairannya untuk 3 hal yang diinginkan kemudian per bulan. Yang kedua juga yang penting kemudian kerjanya lancar. Solusi yang terakhir Pak Asep, adakan aja audiensi, bukan saja perwakilan dari non PNS, tetapi mengharapkan bahwa demi kelancaran itulah inspirasi dari seluruh guru yang ada di Kota Bandung khususnya. Ya, terima kasih atas diri, mungkin yang lainnya Pak Dayep, terima kasih. Ya, siap. Terima kasih Pak Yosef ya, masih menyampaikannya sama dengan yang lain. Pak Asep, apakah masih ada waktu? Pak Asep? Kan satu lagi Pak Weng bisa, masih bisa. Satu lagi. Silakan Pak Weng. Waktunya terbatas Pak Weng ya. Ya, 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pentas PAI berbeda, SMK, SMA ini ada di provinsi. Beda dengan SD dan SMP, kewenangannya ada di Dinas Pendidikan Kota Kabupaten. Sehingga anggaran dari wali kota atau dari Dinas Pendidikan bisa dapat. Nah, berbeda dengan kita semua SMA, SMK, semuanya ada dipusatkan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, khusus untuk Kota Bandung KCD 7. Kota Bandung dan Cimahi KCD 7. Sehingga untuk alokasi anggaran ke wali kota Bandung ini ya tidak ada anggarannya seperti itu. Yang kedua kaitan dengan pemberkasan. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, Bapak Sekretaris Pokjawas, Pak Dadan Rosadi. Kita sebaiknya lihat dulu Juklak dan Juknisnya. Jadi bareng-bareng dulu. Bareng-bareng kita baca, lihat antara MGMP, SMK, PAI, juga dengan seksi PAIS. Pedomannya seperti apa? Kalau secara pribadi keinginannya, ini kan sudah zaman digital ya. Sudah ada sistem siaga atau emis.
Jadi pemberkasan itu cukuplah secara digital. Jadi tidak ada pemberkasan secara manual. Jadi jangan dua-duanya seperti itu. Hemat saya lebih baik ya sudah pemberkasan itu secara digital. Pemerintah sudah menyiapkan aplikasi dengan baik, tinggal dioptimalkan. Nah, tetapi itu pun bukan menjadi solusi. Solusi yang utama adalah tetap kita kembali kepada pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pedoman itulah yang perlu kita sikapi dengan baik. Jadi silahkan pimpinan MGMP melihat pedomannya seperti apa. Saya juga belum pernah baca dan belum pernah lihat. Jadi mesti masing-masing memiliki itu dan sepakati laksanakan saja sesuai dengan pedoman, begitu seperti itu. Karena dengan Kemenag yang lain, kabupaten kota yang lain itu ada perbedaan dengan misalkan ada perbedaan dengan yang punya kota Bandung. Contoh misalkan Cimahi itu misalkan ada informasi itu tidak dilakukan secara manual, secara digitalisasi melalui siaga maupun emis. Begitupun saudara-saudara kita yang dari Sukabumi misalkan, atau dari Banjar atau dari Ciamis. Nah, saya nanya-nanya, nggak ada pawai, nggak ada pemberkasan secara manual seperti itu. Jadi intinya adalah mari kita lihat kepada pedoman pelaksanaan pemberkasan itu seperti apa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus Kak Weng, sangat setuju. Terima kasih kepada Pak Weng telah menyampaikan. Pak Asep, Usah ada ya. Usah ada. Siap. Juknis itu ada di Google, tinggal download Juknis TPG PAI 2023. Situ lengkap. terima kasih Pak. Ya. Silakan Pak Asep, mungkin terakhir Pak Asep. Baik, terima kasih. Masya Allah luar biasa. Tidak salah kegiatan ini dilakukan. Kita dapat ilmu yang luar biasa dari 3 pengawas yang hebat dan soleh. Tentunya ini bagian dari ikhtiar supados nepa kapinteran sareng kasolehana Kak Sadaya GPAI. Yang kedua, sesuai ke tema di malam hari ini kita silaturahim. Adapun kenapa tadi ada pentas, karena tadi mengutip dari apa yang disampaikan Pak Kiai Dadan, ulah dugikeun ka GPAI itu atuda saya mah sanes MGMP, atuda saya mah sanes ketua sehingga tidak ikut berkontribusi. Saya harap sekalipun siapapun GPAI di Kota Bandung, karena kita tuan rumah tingkat Jawa Barat, boleh nanti di haturan linggih dongkap ke lokasi. Jadi poin pentingnya kenapa ranah pentas PAI tingkat SMK dibahas, agar seluruh GPAI merasakan gebiarnya. Jadi saya tidak mau hanya orang-orang itu aja yang terlibat dalam menyukseskan. Jadi minimal kita selaku GPAI punya kebanggaan. Jadi ngiring kau dalam bentuk apapun. Yang kedua terkait pencairan, insya Allah karena ini juga masukan dari beberapa teman yang sering gitu baik ngejapri atau ketemu langsung, tapi ini kan bagian dari ikhtiar. Apapun nanti keputusan, kesepakatan, kebijakan itu pasti ada titik temu. Mungkin itu Pak Dayep, saya secara pribadi terharu luar biasa. Ini 44 orang yang hadir gitu di kegiatan ini. Nanti juga saya mohon arahannya, insya Allah akan diberikan sertifikat termasuk jam JPL-nya ya, nanti materinya apa saja karena luar biasa. Dan terakhir tadi kalau Pak Ketua Agpai, Pak Kiai Haji Dadan Juni sudah habis, maka MGMP PAI pun sama, Februari 2024 akan habis Pak Dadan. Jadi insya Allah karena kepengurusan saya itu ada di masa transisi, masa COVID, tetapi insya Allah jejak digital tidak akan pernah membohongi gitu. Saya kenapa malam hari ini mengadakan, karena ketika saya ditetapkan sebagai ketua MGMP PAI, maka SMK Igasar, kalau Bapak Ibu ingat itu menjadi tempat pertama sama momennya itu di bulan Muharram. Jadi ini Muharram terakhir di kepengurusan kami, karena sesuai dengan SK Februari sudah ada kepengurusan di MGMP. Hatur nuhun kasadayana, insya Allah nanti digital
kegiatan malam hari ini besok atau lusa bisa disimak kembali di platform channel YouTube MGMP PSM Kota Bandung, dan mudah-mudahan arahan Paradan bisa kaedit. Lamun teu kaedit eta mah tos tanggung. Hatur nuhun kasadayana, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.